Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa yang sudah tadi kita panjatkan, mudah-mudahan pertemuan minggu ini bisa menjadi banyak berkah ya untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Silakan dibuka terlebih dahulu alat tulisnya, dipersiapkan. Kalian membawa buku kan, alat tulis, pensil, kemudian juga smartphone-nya juga dikeluarkan ya, karena kan kita ada di era digital ya. Jadi penggunaan smartphone itu kita gunakan juga sebagai media belajar. Oke, beda zamannya sama ibu ya. Dulu itu HP sangat jarang. Kalian smartphone digunakan sebagai pembelajaran juga. Karena nanti ada e-modul yang ibu share linknya sudah di grup ya. Kalian buka juga ya. Kebetulan ada beberapa, nanti kita juga ada post test, pre-test, itu juga menggunakan smartphone. Jadi keluarkan smartphone-nya ya. Sudah? Wartono sudah belum? Oke, sudah ya. Nah, sebelum pembelajaran, coba ibu mau tanya dulu kabar kalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih kurang semangat nih, wah siang-siang padahal tadi sudah istirahat ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu semangat terus ya di pembelajaran setelah istirahat tadi, apalagi kalian sudah istirahat. Sekarang ibu mau cek kehadirannya siapa yang tidak hadir hari ini. Dwi ya? Dwi sama Rianti tuh. Moza, kenapa Moza? Sakit apa izin? Sakit terus izin. Nanti kalau sakit itu WA juga ke ibu ya. Jangan di. Kemudian tadi Dwi ya? Dwi sama Rianti itu satu orang kan? Kenapa Dwi? Karena itu keluarga. Oh, ada keperluan keluarga izin. Ada lagi? Inka masih hadir nggak? Inka masih belum hadir ya? Minggu lalu belum hadir. Mudah-mudahan yang rasa malasnya itu dihilangkan ya. Kita terus semangat belajar ya, mengikuti setiap pertemuan pembelajaran. Oke, tadi teman-teman kalian masih ada yang berhalangan hadir. Kalian yang diberikan nikmat sehat itu bersyukur setiap hari ya, bisa mengikuti pembelajaran, masuk sekolah, mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Oke, ada yang tahu sekarang ibu memakai baju apa? Batik ya. Ya, salah satunya adalah tadi benar Vina, itu adalah ibu memakai batik corak Indramayu ya. Jadi kita kan tinggal di daerah Indramayu kan? Nah, Indramayu itu juga punya batik khas, ada bokong semar ya, kemudian ada lagi corak Megamendung mah Cirebon ya, iya, jadi banyak juga ya coraknya. Kita harus bangga akan produk-produk dalam negeri dan tidak malu untuk memakainya ya. Selain batik, apa saja kira-kira produk bentuk kita cinta terhadap produk dalam negeri? Ada yang tahu? Oke, Hesti, apa Hesti? Perlengkapan rumah asli Indonesia. Oh, maksudnya furniture ya, kayaknya ya, kayak meja, kursi ya. Ada mebel-mebel di dekat rumah kita ya, yang membuat kusen atau pintu, itu juga produk asli dari kita, sebaiknya membeli ya. Terus apalagi Hes? Pedagang kecil. Terus apa lagi?
membeli sayuran di petani lokal. Apalagi kita di SMK ini kan dekat dengan petani bawang merah tuh ya. Jadi kita juga harus bangga membeli produk-produk sayuran di lingkungan sekitar kita. Selain meningkatkan ekonomi sesama gitu ya, kita juga harus bangga juga terhadap produk dalam negeri, sehingga tidak bergantungan terhadap negara lain, tidak ekspor impor gitu ya. Jadi harganya juga tadi kata Hesti lebih murah gitu. Oke, nah tadi sudah kita sampaikan atau pada pekan yang sebelumnya kita mempelajari tentang ekosistem. Oke, Nahswa malu-malu mau jawab tentang ekosistem, yaitu suatu bentuk interaksi. Nah, materi yang selanjutnya masih berkaitan dengan ekosistem, tetapi di sini kita berkaitan dengan yang namanya ketidakseimbangan ekosistem, yaitu materi jenis-jenis limbah. Nah, jenis-jenis limbah ini coba. Nah, sebelum kita ke materi, ada tepuk limbah ya. Masih ingat tidak? Tepuk limbah itu kayak gini ya, Ibu contohkan dulu. Tepuk limbah, hemat limbah, olah limbah, jadi berkah, bumi lestari, hidup berseri. Yes, itu ya. Oke, kita ulangi ya. Yes. 1, 2, 3. Tepuk limbah, hemat limbah, olah limbah, jadi berkah, bumi lestari, hidup berseri. Yes. Oke, gitu ya. Jadi harus diingat ada pesan yang disampaikan. Kalau limbah itu yang seperti apa sih limbah? Limbah itu adalah apa? Kalian menghasilkan limbah? Ya, sampah limbah itu ya. Bahasa sehari-harinya adalah sampah. Kita harus menghemat limbah. Kenapa hemat limbah? Ya, tidak merusak lingkungan ya. Kemudian olah limbah harus diapakan? Diolah ya. Didaur ulang. Kemudian jadi berkah. Dapat penghasilan dari limbah yang didaur. Nah, dapat penghasilan ya. Kalian pernah lihat ya di televisi atau di daerah kalian ada yang kreatif mengubah limbah menjadi berkah, mendapatkan untung. Kemudian ada juga ya, meskipun ini termasuknya katanya hadis doif ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi kita ambil positifnya. Karena apa? Kalau kita bersihkan, otomatis kita nyaman ya. Kemudian juga terhindar dari penyakit. Makanya di sini adalah jadi berkah. Kemudian bumi lestari. Nah, indah. Kemarin kita juga mempelajari tentang ekosistem kan. Kalau kita lestari, tentu kita juga kan yang mendapatkan untung kan. Kemudian adalah hidup berseri. Kita sehat. Kemudian kita juga aktivitasnya itu melakukannya terhindar dari penyakit kan. Lingkungannya juga enak dipandang dan lainnya ya. Kemudian dari limbah tersebut kita itu kan sebagai khalifah ya di bumi. Khalifah itu artinya pemimpin ya. Manusia itu kan diberi akal, pikiran ya. Jadi kita itu harus menjaga ekosistem, menjaga lingkungan, melestarikan, tidak boleh merusak. Apalagi kita semuanya umat muslim kan, itu ada sebagai acuan hidup kita kan ada Al-Quran dan Sunnah ya. Di tafsir Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 itu tercatat jelas bahwa manusia itu berkewajiban untuk menjaga lingkungan, menjaga ekosistem, melestarikan, tidak boleh merusak karena apa? Baik yang ada di darat maupun di laut atau di perairan ya, tidak boleh dirusak ya. Kemudian di sini kita lihat, oh ya, sebelumnya kalian, sebelum pretest, Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian akan melakukan kegiatan pengamatan video, diskusi, dan tanya jawab.
di mana kalian itu sebagai peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis limbah yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Kelihatan nggak ya? Kemudian melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara jenis-jenis limbah, faktor penyebab dengan dampak limbah bagi lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan solusi penanganan limbah terhadap lingkungan sekitar dengan kreatif. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan solusi hasil diskusi tentang penanganan limbah di lingkungan sekitar dengan percaya diri. Jadi ada kegiatannya itu pada pembelajaran ini, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau mengaitkan dengan masalah secara langsung. Kalau limbah itu masalah bukan? Masalah. Yang kita sering hadapi sehari-hari kan? Karena kita menghasilkan limbah. Ya, jadi Ibu mengambil model pembelajarannya itu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian metode yang digunakan tadi ada diskusi kelompok ya. Kemudian juga ada pengamatan video. Kemudian ada juga tanya jawab. Kalian nanti juga bisa melakukan tanya jawabnya itu, kalian mencari literaturnya dengan menggunakan smartphone ya. Boleh di internet, boleh juga dengan modul yang sudah Ibu berikan linknya ya, nanti dibuka. Kemudian kalian juga silakan kita pretest dulu ya. Ada di linknya di grup, silakan dibuka pretest. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Di sini jam 9.32. Berarti selesai jam 9.42. Silahkan koneksikan dengan internetnya yang sudah tersedia di ruang kelasnya. Martono sudah? Najmi? Ada 5 soal pretestnya, dibaca baik-baik. Bisa nggak? Kalian pasti otomatis punya akun Google ya atau Gmail. Sudah bisa Naswa? Sudah Bu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Udah belum Nuris?
Masih ada waktu, jangan buru-buru ya. Tes awal ini nanti untuk mengukur kemampuan awal kalian. Maksudnya tidak ku apa, Bu? Kenapa? Maksudnya tidak ku, Bu. Dari ini. Maksudnya tidak jernih, tidak tahu apa. Oh, itu sampel air ya? Iya. Ya tidak jernih itu apa, keruh? Oh. Itu mana yang paling, apa sih pertanyaan itu? Berdasarkan tembok pada tabel tersebut maka sampel air Oh, apa kualitas air bersih untuk diminum kira-kira apa saja kriterianya? yang contohnya kayak nomor 1 gitu. Kayak bau tidak, keruh jernih. Gitu. Tidak, warna jernih. Tuh. Dan mandiri. Ya, 4 menit lagi, masih ada waktu untuk mengerjakan pretest. Jangan lupa di submit jawabannya ya, disimpan tuh paling bawah. Oh, itu dikirim. Kenapa Lan? Sudah? Dicek kembali, masih ada waktu tuh. Oke, waktunya selesai. Jangan lupa dikirim jawabannya. Dikirim jawabannya, sudah. 1 kali saja ya untuk mengerjakannya. Oke, sudah. Kalau sudah, simpan kembali handphonenya. Nah, untuk membangkitkan semangat lagi, kita tepuk limbah lagi ya. Yang lebih semangat, oke? 1, 2, 3. Tepuk limbah. Hemat limbah. Olah limbah. Jadi berkah. Bumi lestari. Hidup berseri. Yes, yes. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pretest ya. Nanti hasilnya setelah kalian mengerjakan post test, nanti ada 2 hasilnya. Oke, 7 pembelajaran juga sudah. Nah, Ibu akan menampilkan video ya, perhatikan baik-baik. Naswa, perhatikan.
berbentuk seperti lautan sampah. Sampah itu membentang sepanjang bibir pantai, dan ini tentu membuat masyarakat merasa resah, ya, terutama masyarakat yang ada di sekitaran pantai Dadap ini, karena menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga tidak enak dipandang. Ya. Ya, apakah ada informasi Andika dari mana sampah? Itu sebenarnya berasal. Baik ya, sampah ini menurut dari warga setempat dan juga dari kepala desa Dadap sendiri mengatakan bahwa sampah ini merupakan sampah kiriman dari desa-desa lain yang terbawa arus sungai ke lautan, dan dari gelombang lautan itu sampah-sampah ini terbawa ke muara di pantai Dadap sehingga terus mengumpul dan gunung hingga seperti lautan sampah di sepanjang bibir pantai tersebut. Hal ini juga terlihat juga tadi kan sampah-sampah itu banyak yang menumpuk di dalam lumpur seperti itu, yang juga terlihat sudah lama sampah-sampah ini terus tertimbun dari aliran sungai menuju ke laut dan bermuara di pantai Dadap. Ya, atas sejauh ini apa upaya dari yang Pemda
Waduh. Oke. Dari yang sudah ditampilkan video tersebut. Sebentar. Kira-kira apa masalah yang muncul? Apa dari video tersebut? Oh iya, Afifah ya. Apa Fif? Sampah menumpuk menjadi lautan sampah di Pantai Dadap dalam jangka waktu yang lama. Kata Afifah tadi adalah sampah yang menumpuk di Pantai Dadap ya, dalam jangka waktu yang lama. Ada lagi? Oh, siapa dulu nih? Oh, Nuris. Oke, Nuris. Banyaknya sampah plastik menutupi pantai. Banyaknya sampah plastik yang menutupi pantai. Oh, oke, Naswa, ada lagi? Sampah tersebut merupakan sampah kiriman yang terbawa arus sungai hingga ke laut dan menumpuk di bibir pantai dan perlu waktu sekitar 4 hari untuk membersihkan sampah tersebut. Jumlahnya sekitar 20 kontainer. Oh, oke. Ya, ada lagi? Ternyata jawabannya berbeda-beda ya. Berarti kalian menyimak video itu dengan baik. Oke, Putri, apa Put? Sampah plastik yang mendominasi Pantai Dadap mewarnai bibir pantai sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Oh ya, jadi tadi banyak permasalahan yang muncul ya. Sampah plastik yang mendominasi ya. Terus apalagi tadi? Menutupi pantai. Kira-kira itu mengganggu tidak? Sangat Ganggu. Terus apalagi? Ada lagi? Tadi sudah disampaikan bahwa juga mengganggu ya. Karena pasti kalau sampah itu identik dengan bau. Kemudian kalau di Pantai Dadap itu ada di daerah mana? Kalian tahu nggak? Iya, Indramayunya di mana? Nah, Juntinyua. Tadi kan ada ya kepala desanya diwawancarai. Ada di wilayah Juntinyua. Berarti itu termasuk daerah wisata juga ya. Nah, kalau tadi sampah plastik menumpuk, otomatis wisatawan mau tidak ke sana? Nggak mau. Kenapa tidak mau? Kotor, nggak indah. Kotor, tidak indah, juga bau. Otomatis Pantai Dadap itu kurang disenangi oleh wisatawan ya. Makanya harus cepat-cepat dibersihkan. Nah, selain sampah yang ada di wilayah Pantai Dadap tadi, kira-kira di sekolah kita ada tidak sampah atau limbah? Ada. Seperti apa limbahnya? Kira-kira di sini? Plastik es. Terus apa lagi? Styrofoam makanan. Styrofoam makanan, kemudian juga kertas. Sampah plastik kira-kira bagaimana mengatasi permasalahan limbah di lingkungan sekolah? Mendaur ulang sampah plastik es dalam sedotan. Nah, kalian sering minum es tuh ya, es cekek, stay juice tuh ya. Kalian bawa kemana-mana gitu kan ya, dicekek-cekek kan sama kalian. Terus kalian minum, dibuang sampahnya, satu orang satu. Sementara murid di SMK kita itu dikurangi sama yang prakerin tuh hampir 700 lebih. Satu hari minum itu, makanya sampahnya itu otomatis satu hari akan menumpuk ya. Tadi Hasanah bilang banyaknya plastik es dan sedotan ya. Kemudian ada juga styrofoam. Terus apalagi kira-kira harus didaur ulang, betul. Apalagi? Apa Sob? Mungkin meminimalisir jumlah sampah seperti sampah plastik es. Kita bisa bawa botol minum sendiri atau minum di gelas yang tidak sekali pakai. Nah, kata Sophie, kita harus membawa botol minum sendiri. Boleh kalau kalian minum es, bawa wadah sendiri ya, atau menggunakan kemasan yang tidak sekali pakai. Kalau plastik sedotan kan itu sekali pakai kan. Kemudian apalagi mengatasi limbah, atau menurut kalian limbah di sekolah kita itu bagaimana? Oh iya, Afinah ya. Duh, bingung ya kalau yang kembar. Menjaga lingkungan sekolah dari sampah organik dan anorganik. Salah satunya dengan memilah sampah organik. Salah satunya dengan memilah sampah tersebut. Sampah organik dijadikan kompos atau pupuk, sampah anorganik didaur ulang menjadi kerajinan tangan. Nah, ada yang namanya kata Afina itu sampah organik dan anorganik. Kalau organik itu dibuat campuran
kompos atau pupuk ya. Kayak gimana sih sampah organik? Kayak kulit pisang. Kulit pisang atau yang bisa atau mudah didaur ulang, terurai ya. Kalau kalian makan nasi sisanya tuh masih ada ya, itu termasuk ke dalam sampah organik. Kalau anorganiknya kata Afina harus didaur ulang. Kalian kan ada mata pelajaran PKK tuh ya, PKWU. Di sana ada kerajinan tangan untuk mengolah berbagai jenis sampah anorganik. Oke, kemudian ada lagi harus diapakan lagi kira-kira limbah di lingkungan sekolah kita itu bagaimana? Wartono, Najmi, apa di belakang? Kira-kira harus diapa lagi selain didaur ulang? Nah, jangan ngobrol terus ya, jangan main handphonenya. Nanti ada waktunya kalian menggunakan handphone. Ada ketika kalian menyimak tadi video, jadi diperhatikan dulu ya. Oke, tadi sudah kita juga melihat tayangan video mengenai limbah sampah yang ada di Pantai Dadap ya. Kita kan di daerah pesisir pantai. Otomatis kalau ekosistemnya rusak juga kita akan terkena imbasnya ya. Sekarang sebelum kita ke pembagian kelompok, Ibu mau ice breaking dulu nih. Silakan kalian cari pasangannya masing-masing. Boleh teman sebangku? Nah, Nuri sama Naswa sendirian bergabung. Ya, kalian berdiri. Aduh, Ibu takut ini. Berdiri. Sudah? Sekarang berhadap-hadapan. Kalau dirasa sempit, digeser dulu. Berhadap-hadapan. Simpen aja topinya Wartono. Nggak akan diambil siapa-siapa. Sudah? Berhadap-hadapan. Kalian ulurkan tangannya. Nah, bersalaman satu aja. Satu. Nah, bersalaman. Lan, mundur Lan. Sudah? Nah, bersalaman tapi kalian jaga jarak gitu. Perhatikan, sebelah kanan berarti Daima sama Hesti. Nih, lurusan berarti Afifah, Dewi sama Nuris, Putri dan Najmi itu adalah hitam. Ya, hitam. Kalau Hasanah, Sopi sama ini Afifah hijau ya, blok sana ya. Hijau, hitam ya. Perhatikan instruksinya. Kalau misalkan, ya benar tangannya begitu kayak si Sophie sama Hesti. Kalau ibu bilang, ingat-ingat kalian hitam atau hijau ya. Kalau ibu menyebut hitam, yang merasa hitam harus menghindar. Yang hijau harus menepuk yang tadi hitam ya. Kita simulasi dulu ya. Nanti kalau pemenang sampai akhir, Ibu ada door prize, oke? Ibu simulasi dulu ini ya. Ingat-ingat mana hitam, mana hijau. Siap? Sok, begini dulu. Kalian, kamu hijau ya. Daima hitam. Siap? Hijau. Yang kena, awas perhatikan kalau yang kena ya. Masih simulasi ini ya, masih simulasi. Kalau kita sudah aslinya berarti langsung gugur ya. Kita adakan babak finalnya nanti di depan langsung disaksikan sama kalian. Siap? Konsentrasi. Hitam. Sama kena, ayo. Oke? Sudah paham ya cara mainnya ya? Kita sudah simulasinya, berarti ini adalah permainan sesungguhnya ya. Siap-siap. Hitam. Kenapa kamu ini semua? Siapa yang kalah? Ada yang kalah belum? Siapa? Kamu kalah? Gugur, duduk, gugur. Kalau gugur duduk, kamu juga duduk. Oh iya menang ya? Oh ya, kamu naik. Nanti kita, kamu Sopi gugur. Oke. Kamu berarti gugur semua dari bareng-bareng. Kamu Hesti, kamu kalah semuanya, dua-duanya.
Ya, kalau belum ada yang kena masih. Kamu kan belum ada yang kena kan? Ya berarti masih. Kalau udah yang ketepak berarti itu yang gugur ya. Oke, siap. Ketepak beli. Ya udah berarti gugur satu. Oke, siap. Hijau. Coba. Wartono kalah. Oke, gugur. Nazmi berdiri. Tunggu ya. Siap. Hijau. Berarti Dewi yang kalah. Kan Reva menang kan? Dia menghindar. Berarti Dewi yang duduk. Oke. Siap. Kamu masih main nggak? Oke. Kamu lah bengong terus. Oke, lanjut. Berarti Reva masih ya. Nanti tunggu. Sama Najmi Reva berarti. Ya. Ya, itu aja. Awalnya apa? Kamu? Hitam aja. Satu. Ya, ya siap. Hijau. Siapa yo? Oke. Oke, Reva gugur. Nazmi menang. Satu lagi, masih bertahan itu yang cowok dua. Siap? Hitam. Siapa yang hitam? Kita. Kamu kenapa nggak nebak? Berarti kalah. Siapa? Berarti gugur kalau kembali. Harusnya yang kalau ngomong hijau itu nebak yang hitam ya. Yang hijau berarti yang menghindar. Berarti kan hitamnya nggak kena, berarti dia kalah. Oke, berarti siapa yang terakhir? Putri, kamu masih ya Naswa ya? Sudah 4 orang saja, nanti setelah pembelajaran dapat door prize dari ibu ya. Silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kita semua. 4 ya, ingat-ingat. Takut ibu lupa. Oke, sekarang kalian silakan bentuk kelompok. Bentuk kelompok, duduk secara berkelompok yang sudah ibu tentukan. Silakan duduk berkelompok. Kalau dirasa mejanya mau dibuat bulatan boleh. Boleh. Sudah? Nanti ini nggak ada ruang. Sudah? Viva mana? Sama sini. Ini kelompoknya ya. Mana Put kamu kelompoknya? Sini. Najis sini aja. Aduh ibu gimana lewatnya? Ini Reva. Ini Sopi, maaf ini ibu susah lewatnya. Wartono disimpan dulu topinya ya. Nah. Itu masuk. Iya iya. Sudah? Silakan, sudah dibagikan LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jenis-jenis limbah, silakan kalian isi dulu nama kelompoknya. Kemudian kelas, kelompok berapa, isi dulu ya. Dibuka, ada e-modul di grup yang sudah ibu share, dibuka. Nanti kalian berdiskusi kelompok. Kamu kelompok berapa? Kemarin tuh. Ini 1, kelompok berapa Sopi?
4. Iya. Naswa? Kelompok 4. 4. 2. Berarti ini 3. 2 ini 3. 1. Kamu 1 kan? Sudah. Sekarang dibaca petunjuknya ya. Di sana kalian baca dulu petunjuknya. Harinya hari ini tanggal 5 kan? 5. Hari Kamis tanggal 5. Dibaca petunjuknya, silakan dibaca dulu. Aduh, ini Ibu susah lewatnya. Apa? Nanti aja bahasnya. Itu nanti setelah pembelajaran ya. Ada nanti prosesnya. Dibaca sudah? Nah, identitas sudah kalian isi. Kemudian langkah kerjanya dan perintahnya, kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh kalian diskusikan dulu. Kalau belum nemu jawabannya boleh tanya ke Ibu. Sok dibuka halaman selanjutnya. Ada tujuan pembelajarannya sama tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal ya. Dan di bagian E tugas, perhatikan. Itu ada artikel yang harus kalian baca. Silakan dikerjakan dulu, dibaca dulu. Di file modul juga ada ya, di file modul. Di grup ada e-modul, ada LKPD juga berupa filenya. Boleh dibuka, dibaca bareng-bareng. Nah, itu bisa Daimah. Ini nih dibaca, nanti di sini ada perintahnya, kalian jawab. Sok dah bagi-bagi tugas. Dibuka, ada di sini di handphone. Yang lainnya kan ada pertanyaannya tuh. Banyak tuh kan. Kalian bagi-bagi, siapa yang mengerjakan ini? Ada terus Nazmi. Terus up. Nah, ini. Nah, ya. Bisa kebuka nggak? Download aplikasi WPS dulu ya. Atau kamu Wartono bukanya yang modul ajarnya, biar ini pakainya. Nah, di atasnya tuh. Nah, iya. Jawabannya ada di e-modul ya, yang Ibu sudah share. Atau boleh kalian googling di internet, cari artikel jurnal terkait untuk menjawabnya. Nah, dibagi-bagi, misalkan ada yang mengerjakan soal nomor 1, 2, 3. Nah, di sini aja langsung ditulis. Ya, boleh. Ada di sini, Revni. Limbah apa? Nih, cara pemanfaatan sampah terlain. Kalau jenis-jenis sampahnya nih. Mana ya? Tuh limbah padat, cair kan ya. Satu laginya limbah gas. Di sana juga boleh internet juga dibagi-bagi nanti ya. Shopee mengerjakan nomor berapa gitu. Naswa itu kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ini saya tugasnya.
menggunakan apa Itu mah merek. Jangan pakai merek. tempat yang bisa tempat bukan sekali pakai cangkir membawa apa sendiri. Iya, betul. Awas jangan nyebut merek ya. Apa? Pin, maju dulu kamu sebentar. Ibu susah lewatnya. Sini kamu jadi sini sama saya. Oke, kenapa? Iya boleh. Nah ini apa nih? Buat apa? Plastik apa? Misalkan apa tuh? Cuma plastik ciki gitu atau apa gitu. Plastik kan banyak jenisnya. Atau plastik es atau apa gitu ya. Dijelasin. Misalkan plastik bungkus tijus gitu. Tijus merek ya. Dewi kok jauhku. Siapa sih? Ini yang nanya nanti ada tanya jawabnya. Oh, kamu yang di e-modul. Sudah, Lan? Sudah. Ya. Sudah selesai? Itu masih belum. Dibuka selembar selanjutnya ya perintahnya tuh. Apalagi? Apa itu masih bingung? Yang mana? Oh, perlu. Apa itu? Nomor 1. Plastik. Apa itu? Nah, plastiknya apa? Plastiknya, misalkan plastik pembungkus makanan. Apa sih, kantong kresek ya? Ya tulisnya gitu. Plastik apa yang jelas ya? Nah, kira-kira itu jenis limbahnya kan kolomnya terurai, tidak terurai, apa ini dimanfaatkan kembali, diambil bagiannya atau daur ulang. Kira-kira plastik itu bisa diapakan? Terurai, tidak terurai? Nah, checklist kamu. Terus kira-kira bisa dimanfaatkan kembali tidak? Plastik didaur ulang bisa nggak? Bisa. Oke, checklist. Checklist ini nih. Ini kan dimanfaatkan kembali berarti checklist. Didaur ulangnya juga checklist. Nah, keterangannya mau kamu daur ulang untuk apa plastik? Nah, boleh kerajinan tangan atau bikin tas. Jadi berarti plastiknya jenis apa? Bungkus kopi gitu ya. Nah, tulis aja. Plastik bungkus kopi gitu. Iya. Di sininya jenis. Nah, itu nih. Nah, selain plastik bungkus kopi apalagi? Kan banyak. Ya. Minimal 5 ya. Kelompok 1. Boleh. Boleh, silakan. Gunakan smartphone-nya untuk mencari jawaban dari literatur dan jurnal ya. E-modulnya juga jangan lupa dibuka.
Kira-kira itu ada berapa pertanyaannya? 5 ya? Kalau nggak salah. Ya, silakan. Oh, 6. Ibu, Ya. kalau yang itu tuh yang ini harus diisi semua atau sedikit aja? 5. 5. 5 aja. Iya, 5. Minimal lah. Iya, kan sampah kan banyak. Ya, boleh. Kalau aku sih ngerjainnya boleh. Kamu ngerjain yang nomor 5 aja. Tapi aku pengen ini yang itu tabel. Ya udah sok. Gak apa-apa. Yang terakhir tadi apa sih? Kira-kira. Apa nomor 5? Ini tuh 4 ya? Kalian kelompok 4? 2. Berarti Sopi 4 ya? Oh, tukar Ibu. Ya. Awas ya, nulisnya ya bener air deterjen, jangan Rinso, itu kan merek ya, jangan. Botol Aqua itu merek ya, jangan tulisnya, jangan beriklan. Iya bisa itu sedotan. Sudah 5 sob. Belum 4. Ember kan, tapi sih versi bahasa Indonesia stuck gitu. Waktu diskusi 15 menit lagi ya, karena kita akan ada presentasi setelah ini. Oh iya, satu lagi. Dimanfaatkan kembali. Bisa kan dipilih bagiannya kayak sama iya
bahasa Indonesia ya. Udah dikasih tahu. Iya, jangan pakai bahasa Jawa. Oke? Ember itu bahasa Indonesia apa? Ember. Ya ember ya. Alhamdulillah. Kompos bisa. Jajanan. Makanan ringan. Bisa bisa banget. Bisa sih Kak. Bisa. Bahasa Indonesia. Bisa. Jepang. Beda. Muslim kok enam oh ini tabel Ibu, Ya. ini tuh plastik ya. Aku tulisnya tuh batu-batu aku yang ada di depan tuh. Jadi tuh lagi viral ini ya Bu ya. Apa itu? Batu-batu Botol-botol apa? botol plastik Bu. Oh. Kalau yang ini plastiknya aja. Itu bisa dijadiin batu yang lagi viral Bu. Oh, itu. Yang ya. itu tuh. Jadi tuh ditukar timbang kalau udah banyak. Nah, terus tuh ada mesin giling jadi batu. Tuh lagi viral di Jogja atau apa. Oke, bisa. Padahal udah kasih coy. Oh, tinggal satu lagi. Oke, 5 menit lagi untuk diskusi kelompok. Silakan dipersiapkan. Barangkali ada pertanyaan yang belum dijawab, dicek kembali ya.
Sudah siap? Sudah selesai? Belum? Sudah? Ini udah di semua? Kelompok 3 ya? Sudah selesai? Sudah. Masih ada temannya yang belum. Sudah? Oh, dengan kesimpulan sok kata lagi. Nanti ya kamu presentasi dulu. Apa? Harus diceplos. Sudah? Ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Siapa yang mau duluan? Kelompok siapa? Oh, belum selesai.
Oke, udah. Yuk, siapa duluan yang mau maju presentasi ke depan? Kelompok siapa, Cung? Oh, kelompok dua ya? Reva, Nasra, dan Dewi. Silakan maju ke depan. Yang lainnya perhatikan dulu ya. Barangkali jawabannya berbeda. Nanti kita diskusikan dan ada pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang LKPD jenis-jenis limbah. Anggotanya perkenalan dulu dong. Anggotanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazwa Pratama. Saya Reva Erlina. Nomor 1 yaitu pertanyaannya, berdasarkan wacana di atas yang telah kamu baca, menurut pendapat kamu bagaimana cara mencegah dan cara mengatasinya dari permasalahan di atas? Tuliskan jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Coba lihat. Alat atau bahan yang ramah lingkungan seperti menggunakan tas belanja bahan tidak sekali pakai. Soal nomor 2, menurut pendapat kamu sebagai warga negara Indonesia, cara apa dilakukan dalam mengurangi pemakaian plastik dan cara mengelola sampah plastik dengan baik? Tuliskan jawaban kamu pada kolom yang telah disediakan. 1. Menghindari pemakaian plastik. 2. Membawa tempat makan dan minum sendiri. 3. Membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja. 4. Lakukan pendapat kamu mengetahui macam serta kategori limbah yang ada di rumah kamu atau sekitar kamu berada. Tentukan limbah apa saja yang dapat didaur ulang, recycle, dan dimanfaatkan kembali terus. Nomor 1. Reuse. Reuse. Nomor 1. Nama limbah plastik terurai. Plastik kopi terurai. Tidak terurai. Tidak terurai. Plastik dimanfaatkan kembali, diambil bagiannya dan didaur ulang. Keterangan menjadi tas plastik kopi. Kulit pisang terurai, dimanfaatkan kembali, daur ulang menjadi kompos. Plastik botol terurai, tidak terurai, dimanfaatkan kembali, diambil bagiannya, daur ulang. Hiasan meja, cangkang telur terurai, dimanfaatkan kembali, didaur ulang menjadi kompos dan pupuk. Apakah pemanfaatan daur ulang dapat menunjang kelestarian lingkungan? Berikan alasan dan contoh berdasarkan hasil pemikiran kamu. Ya, karena melakukan daur ulang berarti sudah berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan daripada membuang dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Ada handphonenya. 5. Berikanlah kesimpulan dari hasil yang sudah dikerjakan secara singkat dan jelas. Kesimpulan yang kami dapat adalah kita harus menjaga bumi kita agar tidak tercemar oleh sampah-sampah yang tidak bisa terurai oleh bumi kita. Contohnya adalah menggunakan bahan ramah lingkungan dan kita harus menggunakan alat atau benda yang tidak sekali pakai. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya ke kelompok 2. Apa? Oh, Daima dulu. Angkat tangan. Disambut ya pertanyaan. Mengapa sampah plastik sulit terurai? Boleh. Mengapa sampah plastik
sulit terurai. Ada lagi dari kelompok lain? Ada lagi? Kelompok ya. Kelompok Dari 3 ya lah. Dari permasalahan artikel tersebut, apakah ditemukan limbah B3? Berarti nomor 1 ya. Harusnya tadi artikelnya dibaca dulu, ya. Tapi nggak apa-apa. Ditampung dulu pertanyaannya ya. Silakan kelompok 2, Reva, Dewi, dan Naswa. Ulangi aja pertanyaannya. Jangan buru-buru kan. Dari permasalahan artikel tersebut, apakah ditemukan limbah B3? Ini nomor 1 ini. Apakah ditemukan limbah B3? Ya. Sok silakan didiskusikan. Ada lagi pertanyaan? Sudah untuk kelompok 2. Silakan didiskusikan dulu ya jawabannya. Menjawab pertanyaan dari kelompok Daimah yang pertanyaannya itu apa kan? Kelompok 1. Hah? Iya. Nomor 1. Sampah plastik adalah jenis sampah organik. Sampah jenis ini tidak dapat diuraikan begitu saja dan membutuhkan waktu yang lama untuk diuraikan karena plastik mempunyai atom terikat yang rumit sehingga bakteri cukup kesulitan untuk menguraikan. Kelompok ini ya. Dia Daimah. 1. Terus Menjawab dari kelompok Bulan. Dan perhatikan. Jawabannya, pada artikel tersebut hanya membahas tentang sampah plastik, di mana plastik merupakan limbah anorganik, sedangkan limbah B3 biasanya dari limbah pabrik industri kimia atau obat-obatan yang dibuang sembarangan. Oke, tadi Ibu izin meluruskan ya. Daima itu bertanya kenapa plastik sulit terurai ya? Karena tadi Dewi menjawab ada yang namanya senyawa senyawa atom, namanya senyawa xenobiotik ya, dari artikel tadi yang mudah didapat. Dan memang sulit terurai, bahkan membutuhkan waktu yang relatif lama ya. Kemudian pertanyaan dari Bulan, limbah B3. B3 itu adalah limbah bahan berbahaya dan beracun ya. Berarti di artikel tadi itu hanya judulnya saja RI penghasil sampah plastik terbesar ya. Jadi tidak disinggung mengenai limbah B3 ya. Jadi B3 itu biasanya dari industri atau pabrik kimia ya. Biasanya itu bisa mudah meledak, mudah terbakar, kemudian menyebabkan iritasi kulit ketika terkena atau juga menyebabkan karat pada besi atau korosif. Oke, silakan ditutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tos untuk baik, tadi sudah kalian sajikan ya dari permasalahan yang sudah ada. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak hasil pembelajaran pada minggu ini? Oke, Putri. Put. Kesimpulan limbah hasil Apa kesimpulannya kira-kira? Tadi tentang limbah ya atau sampah. Kesimpulan limbah adalah hasil buangan dari aktivitas manusia, baik domestik atau rumah tangga maupun kegiatan industri. Limbah digolongkan berdasarkan wujudnya, yaitu limbah padat, sampah, limbah cair, limbah gas. Untuk mencegah kerusakan keseimbangan lingkungan dalam ekosistem,
Limbah yang dihasilkan harus dapat didaur ulang. Misalnya dibuat kerajinan tangan, kompos atau pupuk dan lain-lain. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Putri bahwa limbah itu adalah hasil buangan baik aktivitas manusia maupun industri. Kalian juga menghasilkan limbah kan? Kalian mandi, mencuci pakaian, kemudian kalian makan, sampah kemasannya juga termasuk ke dalam limbah ya. Ada tadi di sini ada limbah organik, kemudian anorganik. Ya. Kemudian ada bentuknya itu cair, padat, dan gas. Nah, kita sudah melihat di awal tujuan pembelajaran kita ada 4. Kalian juga sudah melakukan pengamatan video, kemudian kalian melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai jenis limbah, kemudian permasalahan limbah di lingkungan, dampaknya, dan hubungan limbah terhadap keseimbangan lingkungan ya. Nah, sekarang silakan dibuka di grup, ada link yang sudah Ibu share juga, ada 2 Google Form. Kalian kerjakan refleksi pembelajaran, ada 2 ya. Dan nanti kalian kerjakan post testnya ya. Kalian kerjakan post test dulu saja. Post test ada. Nah, kira-kira soalnya sama tidak dengan yang tadi? Iya. Nah, ya, udah. Tapi kerjakan lagi. Mudah-mudahan kalian setelah melakukan itu bisa dipaham ya masalahnya. Silakan Ibu kasih waktu post testnya untuk dikerjakan. Oke, di handphone ya. Tapi kemana handphone? Oh, Nanya. Ibu. ya. Yang link tadi sama? Yang link. Yang ini? Iya, sama. Yang di bawah. Iya, sama. Silakan kerjakan post testnya ya. Kalau sudah mengerjakan proses, refleksinya juga dikerjakan ya. Link 1 lagi. Ada link 1 lagi. Jangan lupa dikirim jawabannya. Link 1 lagi. Bawa bukan. Nah, ya. Nah, refleksi pembelajaran silahkan diisi ya. Nama kalian.
Oke, sudah? Refleksi sudah dibuka juga? Satu lagi ada? Satu lagi, refleksinya diisi ya. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan kalau sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kelompok 3. Ya, sudah selesai ya? Kalau sudah, silakan dirapikan bukunya. Minggu depan, insya Allah kita akan bertemu kembali dengan materi pencemaran tanah ya, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Silakan dirapikan bukunya dan siap-siap untuk pembelajaran berikutnya. Sebelumnya ditutup berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Silakan ditutup berdoa oleh ketua kelas. Nanti jangan lupa dirapikan kembali ya mejanya. Sok dirapikan dulu boleh. Dirapikan. Dirapikan kembali. Mejanya dirapikan kembali. Jangan lupa tadi kita sudah belajar tentang limbah ya. Sampah-sampahnya yang sudah kalian hasilkan itu dimanfaatkan atau jangan dibuang sembarangan ya. Silakan dipimpin untuk berdoa untuk ketua kelas. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Ibu akhiri. Kalian jauh sana ragu-ragu. Oke, hati-hati ketika pulang ke rumah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya kalian lebih semangat lagi ya. Yang belum hadir, mudah-mudahan diberi kesehatan dan kehadirannya supaya tidak tertinggal pelajarannya. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat kalian dapatkan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.